Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala al-ulama'u rahimahumullah, al-ulama warasatul anbiya. Hadis rawi Abu Dawud. Wa tahhiril qalba wa sahhihin niyyah wa batahibil asbab lal amniyah. Bapak Ibu jamaah Masjid Aminah yarhamukumullah wa yahdikumullah yuslihu balakum. Alhamdulillah di pagi ini kita dimampukan Allah hadir di Masjid Aminah, salat subuh sekalian majlis taklim sampai waktu syuruk. Pagi ini kita sampai bab khauf dan insyaallah kita akan masuk bab roja. Hadis nomor 14. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa sahibul qarna qating taqamal qarn wastama'al idna mata yu'mar bin nafhi fayanfukh faka'anna dzalika thaqula ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Al-qarnu huwa sur alladzi qala ta'ala wa nufikha fis-sur. Kada fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An'ama minan ni'mah wahya al-musirrah wal farh. Jadi hadis ini Rasulullah menggambarkan keadaan kiamat. Yang sebelah timur katanya kurang dengar. Kurang dengar ya. Jadi menggambarkan tentang keadaan kiamat. Huru hara kiamat. Kata Rasulullah, bagaimana bisa bersenang-senang sedangkan malaikat yang meniup terompet sudah siap, tinggal nunggu komando. Jadi hari ini waktu Rasulullah bersabda tentang hadis ini, malaikat yang meniup terompet untuk datangnya kiamat itu sudah siap seperti kita siap terompet, kalau bahasa kita sudah disiap seperti ini. Tinggal nunggu komando. Kalau nunggu komando prit ya prit, kiamat. Sehingga para sahabat sangat galau. Merasa berat tentang dahsyatnya kiamat. Sekalipun tidak mengucapkan, Rasul melihat dari tatapan wajah beliau. Ini artinya sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu ketika Rasul menyampaikan pesan, beliau betul-betul memperhatikan. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah bersabda kepada sahabat, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah, cukuplah Allah, zat yang kita pasrai segalanya, penolong kita.
kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sampai hari ini kita amalkan dalam keadaan kita terdesak menghadapi tantangan hidup. Dan kalimat ini pula yang dilafadzkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat beliau alaihissalam akan dibakar oleh Raja Namrud. Jadi api sudah begitu besarnya, menyala-nyala. Ketika mau melemparkan Nabi Ibrahim, para eksekutor sudah tidak mampu mendekat ke tempat api karena panas. Dalam satu riwayat, atas dasar urun rembuknya iblis, Raja Namrud instruksi kepada petugas yang mau melempar untuk membuat ketapel pelintengan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api tidak lewat tangan para petugasnya Nabi Raja Namrud, tapi bagaikan batu dimasukkan ke pelintengan itu. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam ucapkan hanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat Nabi Ibrahim mau dilempar, ada dua kelompok manusia. Kelompok pendukung kebenaran dan kelompok pecundang, pendusta kebenaran. Yang mendukung kebenaran dakwahnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Termasuk ada salah satu burung namanya burung pipit kalau hari ini berusaha untuk memadamkan api itu dengan jilatan air ludahnya burung seberapa. Ini bentuk kepedulian. Secara zahir tidak mungkin burung bisa memadamkan api yang besar. Tidak mungkin. Apalagi dari atas kan. Intinya kepedulian hati. Innamal a'malu binniyat. Sekalipun hanya satu orang masih peduli penegakan kebenaran, Allah terima itu. Kelompok yang pecundang pendusta senang bahasa kita, alhamdulillah rasain Nabi Ibrahim. Sebentar lagi engkau akan hangus jadi debu. Allah dengan kodrat iradatnya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahkan di surat Maryam tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya Nabi Maryam dengan firman-Nya idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api diperintah Allah, hai api, jadilah kamu dingin. Dingin. Tidak cukup dingin, wasalaman dan menyelamatkan Nabi Ibrahim yang melihat berdebar-debar, terutama pecinta dakwahnya Nabi Ibrahim. Kalau pecundangnya ya rasain. Setelah apinya padam, Nabi Ibrahim masih hidup, sehat. Kalimat yang perlu kita camkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung kita. Allah penolong kita. Allah yang menjamin hidup kita. Ini jaminan Allah.
selama hamba itu masih innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, la ilaha illallah, istiqomah dalam ketauhidan, sami'na wa ata'na atas seluruh perintah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah utus malaikat untuk mencurahkan rahmat kasih sayangnya, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir di dunia. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuk akhirat, surga. Di dunianya nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami Allah sebagai kekasihmu, pelindungmu di dunia ini. Jaminan Allah atas hambanya yang bertakwa. Di surat An-Nahl ditegaskan lagi, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat baik dengan dasar iman, dengan dasar takwa, falanuhyiyannahu, sungguh pasti kami Allah menghidupkan orang itu di dunia ini hayatan thayyibah, hidup yang senang, hidup penuh kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan. Ini dari hikmah itu. Sehingga disebutkan hikmahnya al-khauf min qiyami yaumil qiyamah. Rasa khawatir, takut akan datangnya hari kiamat. Ini hadis sudah 1500 tahun yang lalu. Apalagi sekarang keadaannya seperti ini. Kiamat semakin dekat. Dibuktikan dengan maraknya kemaksiatan, maraknya pelanggaran-pelanggaran agama. Bahkan dalam hadis sahih Rasul sampaikan, kalau orang-orang yang pendusta, orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur diamanai, dipercaya, bahkan disobyo-sobyo, disanjung-sanjung, dipuji-puji, itu tanda kiamat sudah semakin dekat. Tapi orang jujur ditenggelamkan, dituduh, dihina. Itu zaman akhir. Sehingga tidak heran, nek wong bener lempeng jejeg dioco-oco. Tapi nek wong sing melenceng, nakal, curang, kadang-kadang disanjung. Ini orang hebat. Itu tanda kiamat. Min asratis sa'ah. Al-hathu alal isti'anah billah wal iltija ilaihi wal musara'ah ilal amalis sholih. Pesan dari hadis ini, karena kiamat sudah dekat, pastikan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi hari ini, Allah Rabbuna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba yang telah bersyahadat, berarti muslim, kemudian mampu sholat dengan sholat sesuai aturan Rasul contohkan, maka jaminan Allah, orang itu hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat.
Tapi yang terjadi kadang-kadang dipanggil sholat mbalelo. Mbalelo itu ada kalanya tidak sholat, ada kalanya sholat tapi terlambat, menunda. Nah, jadi mbalelonya itu beda. Ada yang sama sekali tidak sholat, ada yang sholat tapi waktunya diundur karena sibuk urusan dunia. Itu bagian dari tidak sami'na wa ata'na. Kalau kita lihat di surat Maryam itu fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Satu saat akan datang masa zaman manusia hidup di zaman itu akan menyia-nyiakan sholat. Bukan tidak sholat, menyia-nyiakan. Tidak greget, tidak semangat sholat tepat waktunya. Dengan alasan ini, itu, dan seterusnya. Ini. Wal musara'atu ilal amalis sholih. Hadis tadi juga mengandung makna kita untuk bersegera, cepet-cepetan, berlomba-lomba beramal soleh. Kalau kita lihat di Ali Imran kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ayo segera mohon ampun kepada Allah dan segera menuju surganya Allah. Artinya segera beramal soleh. Termasuk amal soleh, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo segera sholat. Ayo segera mencapai kefalahan, kebahagiaan. Dengan sholat itu jaminan Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Falah, bahagia. Jaminan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sungguh tidak akan pernah mengingkari janji. Kitanya yang kadang-kadang kurang mantep, kurang madep, masih mudzab-dzab, bimbang ragu. Apa iya? Aku wis salat kok isih payah terus. Ingat ayat juga ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia yang telah beriman meyakini Allah dan Rasulnya la ilaha illallah, Allah uji untuk peningkatan kualitas iman. Kalau lulus naik keimanan. Dan ingat janji-janji yang Allah jelaskan di Al-Quran maupun lewat hadis Rasulullah SAW yang sahih pasti terwujud. Pasti terwujud. Tapi kebanyakan kita manusia yang muslim, yang tidak mantap itu masih banyak. Masih khawatir urusan dunianya terbengkalai. Padahal kalau kita cermati ayat-ayat yang isinya janji Allah kepada hambanya yang bertakwa itu luar biasa. Tadi disebutkan hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia di dunia. Tapi kalau janji manusia, hatta seorang bapak ibu yang cukup ekonominya menyajikan kepada anaknya belum tentu terwujud. Janji baru diucapkan, ternyata sepekan kemudian Israel datang. Mereka naik mobil bepergian luar kota, pulang tinggal nama. Cari aneh, aduh bapak ibu janji, nah itu manusia. Sampai hari ini, calon-calon presiden atau calon-calon anggota dewan yang kampanye hari ini, untuk GOL 14 Februari,
Cara hitungan Jawa ki Rebu Pon. Iki nggo hitungan Jawa juga iki modele. Rebu Pon ki dina sing kuat cara ramalan wong Jawa. Nek dadi pimpinan dadi ini bisa mantep, madep, jejeg. Dijejeg tiba ini. Ya, mereka mengumbar janji. Dan ingat, selama janji itu tidak disandarkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, janji tinggal janji di mulut. Kenyataannya tidak akan terwujud. Semakin banyak janji, semakin banyak yang diingkari, dikhianati. Terbukti dari pimpinan-pimpinan yang sudah ada. Janjinya muluk-muluk segunung. Yang terjadi terwujud berapa? Sak gumuk be ora. Itu. Tapi kalau janji Allah pasti. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yuk musaraah, bersegera beramal soleh. Yang ketiga, isqaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa khaufihi an taqumas sa'ah alaihim. Cintanya Nabi kepada umatnya. Dan Rasul mengkhawatirkan umatnya, ini kalau datang kiamat, umatku bagaimana? Rasul katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang melindungi kamu, hai umat-umat Islam, Allah. Yang melahirkan kamu bisa ada di dunia lewat media perut ibumu keluar. Hakikat kita keluar ke dunia ini yang melahirkan Allah. Yang mengeluarkan Allah lewat media, perantara wasilah seorang ibu. Dari bapak ibu pernikahan yang sah. Di surat An-Nahl juga dikasihkan wallahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahul ladzi akhrajakum. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu. Kalau dalam grammar bahasa Arab, akhraja itu fi'il muta'addi. Nek lazimnya kharaja, keluar. Jadi kalau kharaja itu keluar. Keluar dengan sendi. Kalau akhrajakum dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Dari mana dikeluarkan? Min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ya. Ini akidah kita. Seorang janin bayi lahir keluar dari perut ibu yang mengeluarkan Allah. Lewat media dokter dibedah, ibu ngeden bayi ini metu. Bagaimana keadaan kita saat keluar? La ta'lamuna syai'an. Tidak mengerti apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Jawane awak abang. Ya, berlumuran air ketuban. Dindingnya sik nempel. Kan gitu. Di situ langsung rizkinya nempel. Ini rizki bawaan. Rizki bawaan. Dibersihkan. Itu apa? Pusere dipotong. Bersihkan. Saya itu dikasih anduk, dikasih ambet. Baru dileleti madu. Nempel langsung rizkinya di situ. Ibunya ada yang ngurus sendiri, bayinya sendiri. Hatta lahir dari seorang ibu yang tidak mengharapkan lahirnya anak karena perbuatan mungkin diperkosa orang atau perbuatan zalim.
takut, malu, bayi lahir masukkan kresek, taruh tempat sampah. Harapannya biar mati. Allah menghendaki lain, ujuk-ujuk ada tukang pulung sampah datang ke situ. Ya, dengar tangisan bayi, manggil Pak RT, diambil, bawa rumah sakit, diopeni lagi. Jadi kehidupan itu milik Allah. Yuhyi wa yumit. Ibunya tidak mengharapkan, bapaknya tidak mengharapkan, sampai kakeknya tidak mengharapkan lahir, disiapkan tempat untuk pembuangan. Allah menghendaki lain, langsung pemulung datang. Langsung ada orang lihat. Jadi teropeni, dirawat bayi itu. Hidup. Yang merawat bukan ibunya, bukan keluarganya, tapi orang lain yang Allah takdirkan untuk merawat. Jadi kita lahir gak ngerti apa-apa. Hari ini kita punya pekerjaan, bisa berpakaian, punya rumah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk disyukuri. La'alakum tashkurun. Syukur, alhamdulillah, lahir jadi manusia, bapak ibunya muslim, dekat masjid, bisa ibadah, alhamdulillah. Nikmat-nikmat yang kalau dimaterikan tidak mampu ditulis, dihitung. Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Tidak mampu. Tapi maaf, kadang-kadang kita punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya kelebihan. Mau ibadah, amal karena Allah, rasanya berat dihitung-hitung. Kayak duit 1.000 nyandak orang Gus Dino, ono iki. Tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Sampai Allah tegur. Sekalipun tidak mampu menghitung nikmat begitu banyaknya, tapi manusia banyak yang zalim, kufur. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu banyak berbuat kezaliman, mengkufuri nikmat Allah. Tidak syukur. Diberi sehat sekian puluh tahun, tidak mengucapkan alhamdulillah. Coba pagi-pagi bangun bisa alhamdulillah, mata bisa membuka dirinya, tidak sengaja kita mau buka, bangun kelilir melek. Lesannya alhamdulillah, baca doa tidur misalnya, itu tidak semua orang Islam mampu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amattana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji milik Engkau yang telah mematikan aku semalam. Pagi ini aku bisa hidup bangun kembali. Dan ingat nanti kami akan kembali kepadamu mati. Wa ilaihin nusyur. Nembe nglilir melek donga kilingan mati. Urusannya akhirat. Coba. Itu doa-doa mengajarkan kita tentang shahihul akidah. Sampai doa mau makan kita kan akhirat. Coba dibaca doa yang mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Di hadapan kita makanan siap santap dengan lauk masing-masing. Oh. Ya kan? Ya Allah, berkailah rezeki yang akan saya makan ini. Ada kalimat waqina ada, ya Allah jagalah kami
peliharalah kami dari azab neraka. Apa hubungannya makan karo neraka? Mangan pak isi perut mek iso melencak-mencak karo surga neraka. Artinya orang Islam yang mau makan, pastikan makanan yang ada di hadapanmu itu makanan yang halalan thayyiban. Makanan yang halal, hasil kerja yang halal. Dibelikan beras menjadi halal, dibelikan lauk menjadi halal, dibelikan piring, meja makan, semua yang di hadapan pastikan halal yang nanti menyelamatkan di akhirat dari azab neraka. Kalau makan itu makanan yang haram, tidak mungkin selamat dari neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Kata Rasulullah SAW. Setiap daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka daging itu haknya neraka. Berarti memastikan diri makanan kita harus halalan thayyiban. Mulane nek mangan perkara sing haram, hasil haram rasa ndonga percuma. Ya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana wakina adzaban nar? Nasinya nasi hasil ngutil, hasil korupsi, hasil nyuri. Dari mana? Dari pekerjaan yang digeluti. Sama-sama beras, sama-sama sarimi, sama-sama sate. Kalau belinya dari uang halal, menjadi halalan thayyiban. Nek belinya dari uang haram, menjadi haram cara mendapatkannya. Dan ini tidak akan menyelamatkan dari azab neraka. Sehingga doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang makan makanan haram, dari pekerjaan yang haram, doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawane kasar, tekan bibirmu mimiren donga ndak nembus ke langit. Karena makanan yang masuk haram, dari penghasilan haram. Itu hadisnya sahih di hadis arba'in nomor 10. Rasul memberikan pesan, "Tsumma dzakara rajul as'afa akhbara ya mutu yada ila sama ya Rabb ya Rabb mamal basu haram wa mat'amu haram wa masrabu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabulah." Rasul sampaikan seorang musafir itu doanya mustajab. Tapi sayang, dia ngangkat kedua tangannya ke langit. Ini hadis yang menerangkan bahwa disunahkan berdoa itu angkat tangan. Yamudu yada ilas sama. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai haram. Wahudiya bil haram, dibesarkan oleh orang tuanya dari penghasilan yang haram. Fa anna yustajabulah, mustahil doanya dikabul. Artinya apa? Yang kita pakai, yang kita makan, rumah, kendaraan, sandal, makanan semuanya pastikan halalan. Itu masuk amal soleh. Amal soleh. Belum nanti ada unsur harus ikhlas, ya. Sehingga rukun ikhlas itu 2. 1 lillahi ta'ala. 2, amalan itu harus benar. Sesuai dengan syariat Islam. Benar. Hatinya ikhlas lillah, lillah, lillah. Tidak benar, tidak jadi. Benar tapi tidak ikhlas, tidak jadi. Mamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi pastikan amal kita itu ikhlas kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di surga. Wala yusyrik, jangan kamu syirik sekecil apapun. Digambarkan orang yang berbuat amal riya, syirik kecil di surat
Al-Baqarah itu kamathalis safwanin alaihi turab fa asabahu wabilum fatarakahu solda. Al-ayah. Seperti debu ditaruh di atas batu, kemudian hujan lebat, debunya hilang. Itu amal seperti debu, amalnya taruh di atas batu, kena hujan, habis bersih. Amal soleh. Waqad alima annaha la taqumu illa ala syiraril khalqi. Rasulullah SAW mengetahui bahwa kiamat itu terjadinya pada saat umat-umat manusia pada rusak akhlaknya. Jadi orang-orang yang saleh, solehah sudah wafat semua. Yang tinggal orang-orang syirol durjana. Yang merasakan pedihnya kiamat, huru haranya kiamat adalah orang-orang yang nakal. Rasul tahu, tapi untuk pelajaran umat bahwa kiamat itu sangat dahsyat. Nah, dalam satu riwayat, sebelum terjadi kiamat kubra itu Allah menurunkan dukhon. Dukhon itu asap. Ketika dihirup oleh manusia, bila yang menghirup orang yang beriman akan wafat. Seorang ibu misalnya sedang menyusui anaknya, asapnya masuk ke kamar, wafat. Petani semua yang menghisap asap itu bila beriman wafat. Tapi kalau orang kafir masih tetap hidup. Sehingga nanti orang-orang beriman wafat semua dan tidak ada yang ngubur. Nah, setelah itu tinggal hidup orang-orang kafir. Nah, tinggal datangnya kiamat. Hadis nomor 15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja ma'al balaghal manzil. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ala inna sil'atallah al jannah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Adlaja ma'nahu sara min awalil laili. Wal murad at-tamshi at-tashmir fit ta'ah. Wallahu alam. Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka orang itu akan greget semangat ibadah tepat waktu. Di awal waktu. Kalau malam sholat subuh ya awal waktu, sholat isya awal waktu, sholat maghrib awal waktu. Siang, duhur, asar ya awal waktu. Jadi cepat. Musara'ah ila amalis sholih. Al-hathu alal ihtimam bitta'ah. Rasul mendorong kita untuk memperhatikan jawane gatek ke taat ibadah. Digatekke sing tenanan. Bagaimana agar saya sebagai hamba Allah bisa sholat tepat waktu, bisa bantu orang tepat waktu, bisa amal baik yang lain tepat waktu. Ya hari ini yang bisa tepat waktu itu biasanya orang-orang yang kerja. Yang absennya pakai alat elektronik. Terlambat 1 menit sudah kelihatan. Tapi yang tidak diabsen seperti ke masjid, sholat, ngaji, biasa. Yang rajin ya rajin, yang enggak. Yo, bisa panjenengan pirsani
jamaah-jamaah di masjid tertentu ya biasanya orang-orang tertentu itu yang sholat, yang ngaji. Ketika ada pengajian besar, hari ini kan bulan Rajab, pengeringatan Rajabiyah, pengajian besar, yang hadir banyak. Pengajian kadang-kadang sampai malam jam 1 bubar. Sampai rumah tidur subuh kawanan. Jadi pengajiannya Isra Mi'raj, oleh-oleh sholat, tapi subuh kawanan. Ini pengajian yang tidak membawa hasil. Nah, pengajian-pengajian yang rutin di masjid musola, ya itu yang datang. Waman adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang greget semangat maka akan sampai tujuannya. Ingat, inna sil'atallah ghaliyah. Sil'ah itu harta. Sil'ah harta. Hartanya Allah itu ghaliyah, sangat mahal. Raqi'ah al-qayyimah. Jawane larang tenan. Kalau dibandingkan dengan materi dunia. Lihat di surat Ali Imran ayat 92. Juz 3 terakhir di bawah itu kan keterangannya innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Falan yuqbala min innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru fala yuqbala mil'ul ghaibi wa lam yuftadabi. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir kemudian di akhirat diazab neraka, di neraka Allah izinkan bisa bicara dengan Allah, ingin menebus imannya dengan emas sepenuh bumi, maka tebusan itu tidak Allah terima. Emas sepenuh bumi untuk menebus kalimat la ilaha illallah. Mil'ul ardi zahaban wala wiftadabi. Sepenuh bumi untuk menebus iman emas itu. Fala yuqbala min, sekali-kali Allah tidak menerima tebusan itu. Bumi yang kita pijak hari ini semuanya menjadi emas 24 karat. Untuk nebus di akhirat neraka kalimat la ilaha illallah agar masuk surga, Allah tidak terima. Ini makna sil'atallah ghaliyah. Tapi hari ini, jam ini, ketika orang itu di dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi harta, demi makan, kadang-kadang rela mengorbankan iman. Menjual iman dengan nilai dunia. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dijual dengan harga murah. Sembako, rupiah, iman tergadaikan. Ini. Ala inna sil'atallah al-jannah. Itu surga. Harta Allah apa? Mata amal Allah yang paling mahal itu adalah surga. Cukup tebusan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mati wafat husnul khotimah. Wal mubadarah ilal kholas minal maksiyah. Bersegera
untuk beramal soleh dan segera juga meninggalkan kemaksiatan. Kesimpulannya dari dua hadis ini bahwa kita hidup di dunia ini sementara, pastikan siapkan bekal untuk kehidupan yang kekal yaitu di akhirat. Semoga Allah memungkasi hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.